Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat terakhir ya, Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi ada 5 kriteria, 5 ciri-ciri umatnya baginda Nabi. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya memiliki 5 kriteria, memiliki 5 ciri-ciri. Kalau ciri-ciri ini terdapat dalam diri kita, maka kita menjadi umatnya baginda Rasul. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang pertama asyidda'u 'alal kufar. Mereka punya sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir. Punya sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir. Kita jangan sampai gagal faham ya, mengartikan asyidda'u 'alal kufar. Tegas terhadap orang-orang kafir itu maknanya adalah kita harus punya sikap yang tegas dalam hal akidah. Sekarang ini bangsa kita ini entah kenapa muncul orang-orang yang mengabaikan tentang hal ini. Toleransi yang tanpa batas yang terjadi di bangsa kita. Kalau kita bicara toleransi, Islam ini agama yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Bahkan kita oleh Rasulullah diajarkan untuk saling menjaga persatuan walaupun beda agama. Tapi kalau sudah toleransinya kerana akidah, di sana sudah nggak ada toleransi, tidak ada kata kompromi dalam hal akidah. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kan sudah diajarkan oleh Al-Quran, bahwa kita harus punya garis yang tegas dengan mereka yang tidak seakidah. Umat Islam ini umat yang paling menjunjung tinggi nilai kebersamaan, nilai toleransi. Indonesia ini kan agama ada 5 ya. Islam, ya, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan 6 ya. Sejak zamannya Presiden Gus Dur ditambah dengan Konghucu, agama yang diakui itu. Nah, terhadap agama-agama di luar agama Islam, kita wajib untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan, nilai persatuan, menghormati antar keyakinan. Tapi kalau sudah nilai akidah, tidak ada kata kompromi, tidak ada kata toleransi, tidak ada tolong menolong dalam hal agama. Ini sudah keyakinan. Kalau sudah keyakinan, kita harus lu gue kan begitu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu nggak mungkin aku akui, agamaku nggak mungkin kau anuti, kan begitu. Keyakinanmu nggak mungkin aku percayai, keyakinanku nggak mungkin kamu percayai. Tuhanmu nggak bakal aku sembah, Tuhanku nggak bakal kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Umat Islam ini jangan sampai kemudian saking menjunjung tingginya nilai persatuan dan kebersamaan, akhirnya akidah pun diacak-acak. Nggak perlu umat Islam mengadakan maulid Nabi di halaman gereja misalkan.
Memangnya tidak ada masjid yang berhalaman luas. Umat Islam nyewa gedung gereja untuk Isra Mi'raj misalkan, untuk nuzulul Quran. Buat apa? Tidak ada masjid yang lebih luas. Bukan begitu Pak, kita menjaga toleransi. Toleransi model apa? Kalau sudah lari ke akidah, tidak ada kata toleransi. Umat Nasrani juga sama. Tidak perlu nyewa masjid untuk mengadakan Pasah misalkan, mengadakan 1 Januari misalkan, ya, tahun baruan misalkan, atau mengadakan Natalan di masjid. Ya, kalau sudah larinya ke akidah, masjid boleh berdampingan dengan gereja, boleh. Ya, masjid boleh berdampingan dengan vihara misalkan, boleh. Masjid boleh berdampingan dengan kelenteng misalkan, boleh. Tapi kalau sudah orangnya beribadah, ya masing-masing. Jangan sampai kita ibadah, ya ada yang namanya tolong menolong di sana. Jadi asyidda'u 'alal kufar, kita harus punya garis yang tegas terhadap mereka. Satu. Yang kedua, kriteria umat yang nanti akan bersama baginda Nabi, tarahum ruk'an sujada. Mereka itu ruku dan sujud. Artinya mereka ini melaksanakan sholat, ya. Melaksanakan ruku dan sujud, ya. Selain dari ruhama ubainahum, mereka berkasih sayang terhadap sesama, mereka juga tarahum ruk'an sujada, ya. Mereka melaksanakan sujud. Setelah mereka tegas terhadap orang-orang kafir, yang kedua ruhama ubainahum, mereka berkasih sayang dengan sesama muslim, mereka menjaga persatuan Islam, mereka juga ruk'an sujada, melaksanakan sujud dan ruku. Artinya bukan dikatakan seorang muslim, umatnya baginda Nabi, kalau dia meninggalkan sholat. Bahkan kata Nabi, ini menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang yang di luar Islam. Pembeda orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Itu adalah sholatnya. Dan sholat ini merupakan induk daripada semua ibadah. Induk daripada semua ibadah itu adalah sholat. Ibadah yang lain akan menjadi bagus kalau sholatnya bagus. Ibadah yang lain akan menjadi rusak kalau sholatnya rusak. Ibadah yang lain pun akan bermasalah kalau sholat kita bermasalah. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki sholat kita, menyempurnakan sholat kita, membaguskan sholat kita, agar amalan yang lain ikut menjadi bagus, agar amal-amal yang lain menjadi bagus. Dan ini amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang ini adalah bagaimana kita memperbaiki sholat kita, terutama yang 5 waktu itu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syukur-syukur kita tambah dengan yang sunah-sunah. Ada rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, ada duhanya, ada tahajudnya, ada witirnya, ada tahiyatul masjidnya, ada tarawihnya kalau bulan puasa. Yang fungsi daripada sholat sunnah ini untuk memperbaiki sholat-sholat yang wajib. Kalau kita hanya mengandalkan yang 5 wajib ini, khawatir kalau sholat yang 5 wajib ini ada cacatnya, ada kekurangannya, ada tidak sempurnanya. Kita kalau sholat kayak apa sih? Ya, sholat kita seperti apa sih? Kadang-kadang ya boro-boro khusyuk. Ya. Lagi sholat ingat pekerjaan, lagi sholat ingat yang di rumah, lagi sholat ingat cicilan mobil, cicilan motor, umpama. Sedang sholat ingat pekerjaan yang numpuk belum terselesaikan. Jarang di antara kita yang sholat kemudian khusyuk,
bagus tumakninah, tenang, jarang. Jadi kita tuh seperti apa sholatnya? Kalau hanya mengandalkan yang 5 waktu, khawatir tidak akan bisa mendongkrak amal-amal yang lain. Perlunya kita mengerjakan sholat sunnah adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat yang wajib. Boleh, nggak apa-apa kalau kita hanya mengejar yang 5 waktu sudah bagus daripada yang sama sekali nggak mengerjakan sholat, nggak mendirikan sholat. Hanya saja kita mengantisipasi, ya. Kita kan kalau bikin rumah saja perlu tiang-tiang tambahan, ya. Semakin banyak tiang tambahan di rumah kita, di bangunan rumah kita akan semakin kuat, ya. Itulah kita dalam beragama. Kita semakin kuat dalam beragama kalau sholat kita diperbanyak hitungannya, yang wajib dan juga yang sunnah. Agar apa? Agar bangunan Islam kita ini kokoh, berdiri tegak, kuatnya. Tapi itu saudara-saudaraku, ya, kita penuhi masjid ini dengan kegiatan sholat, ya. Kita ramaikan masjid ini dengan aktivitas ibadah, ya, sholat terutama. Jangan sampai masjid ini ditinggal begitu saja, ya. Ya buat apa membangun masjid kalau kemudian sholatnya masing-masing di rumah? Buat apa? Kita di rumah sholat ya sah, tetapi tidak afdol. Kenapa? Ya jelas beda antara rumah kita dengan rumah Allah, kan beda. Masjid dengan rumah ya jelas memiliki keutamaan yang jauh. Bagaimana mungkin masjid sama dengan rumah? Kan nggak beda. Jadi inilah rumahnya Allah yang kalau kita pergunakan untuk melaksanakan sholat, keafdolannya, keutamaannya akan sangat banyak. Jadi saudaraku yang laki-laki terutama, ya, tinggalkan rumah ketika waktu sholat. Yuk kita berangkat ke masjid, berjamaah di masjid. Karena pahalanya juga berbeda. 27 dibanding 1 itu kan jauh. Bukan 1 banding 5, bukan 1 banding 10, 1 banding 27. Satu rakaatnya sama dengan 27 derajat ketika kita berada di masjid. Maka rugi kalau kita seumur-umur hidup di rumah saja sholatnya. Akan menjadi amalan yang minimalis, ya. Sedikit sekali. Tapi kalau dikerjakannya di masjid itu akan melambung dan melambung. Ya sama lah, ya. Kita menabung 1.000 rupiah dengan menabung 27 rupiah. Sama-sama nabungnya kira-kira cepat banyak yang mana? Kalau kita nyelengi nih di celengan, kita nyelengi 1.000, dengan 1 kali nyelengi kita 27.000. Cepat penuh yang mana? Ya yang 27.000 semakin cepat penuhnya, ya. Tetapi yang nyelengi 1.000 ini lama. Pun demikian kita dalam beribadah ketika sholat, ya. Kita menabung amal sholat sendirian 1 derajat. Dengan kita sholat berjamaah yang 27 derajat. Kira-kira, ya, kalau ada orang yang umurnya sama, misalkan, ya, ada 2 orang umurnya sama, yang satu 60, yang satu 60, yang satu seumur-umur sholatnya di rumah, yang satunya selalu rajin beribadah berjamaah. Kira ketika mati amalnya banyak yang mana? Ya amalnya lebih banyak yang tiap hari berjamaah daripada yang tiap hari dia sholat sendiri, lama lagi. Itu pun belum tentu khusyuk, ya, apalagi itu di rumah kan banyak godaan, banyak gangguan. Sedang sholat telepon berbunyi, sedang sholat TV berbunyi, sedang sholat anak teriak-teriak, sedang sholat kucing bertengkar umpama, ya, sedang sholat ada tamu, ya, juga mengganggu, ya. Tapi kalau di masjid insya Allah nggak ada gangguan. Apa iya di masjid ada tamu, ya kan? Apa iya di masjid ada suara TV? Kan tidak.
Jadi lebih khusyuk, lebih khidmat, dan bukan hanya itu, pahalanya luar biasa kalau kita kerjakan sholat di masjid dengan berjamaah. Minimalnya sholat kita sudah diwakilkan oleh imam. Kalau satu jamaah itu ada yang tidak khusyuk, ada yang tidak bagus, ada yang cacat sholatnya, akan menjadi bagus. Logikanya begini ya, ada misalkan saja bawang ya, kita satu karung ada bawang yang bagus, satu karung ada bawang yang tidak bagus, tapi kita campur aduk ya. Akhirnya kan yang bawang harusnya nggak laku karena jelek, ikutan laku karena dicampur dengan yang bagusnya. Itu logika saja ya. Kalau bawang yang jelek ini dijual misah dengan yang sama yang jelek, kalau toh laku mungkin harganya murah dibanding dengan bawang-bawang yang mungkin berkualitas bagus mahal. Tapi kalau dalam satu karung itu kita aduk, kita campurkan dengan yang bagus, akhirnya yang jelek ikut-ikutan laku, ikut-ikutan mahal. Demikian kita ketika berjamaah, ada yang bagus sholatnya, mungkin ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita sholatnya bagus. Kita yang kaum awam yang banyak rusaknya, yang banyak cacatnya ketika sholat, karena sholatnya bersama-sama berjamaah, kita ikutan bagusnya, kebawa bagusnya kita dengan mereka yang berjamaah dengan kita. Itu fungsinya kita berjamaah. Yang ketiga ya, yang kedua, ciri dari umatnya baginda Nabi, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa mencari keridhaan Allah. Orang yang nanti akan bersama dengan baginda Nabi, mereka senantiasa mencari apa yang Allah ridho. Apa yang Allah ridho. Orang yang seperti ini kalau dia beraktivitas, lalu diawali dengan pertanyaan, yang saya lakukan Allah ridho atau tidak? Pekerjaan yang saya geluti Allah ridho atau tidak? Rezeki yang saya dapatkan Allah ridho atau tidak? Yang saya makan Allah ridho atau tidak? Yang saya minum Allah ridho atau tidak? Yang saya pakai Allah ridho atau tidak? Jadi kalau kita sudah membungkus dengan pertanyaan Allah ridho atau tidak, maka akan terjadi sikap-sikap yang apik dalam kehidupan ini. Akan berhati-hati, tidak brutal, tidak seenak sendiri kita berbuat. Kenapa? Kita mencari ridho Allah. Seorang bapak, dia pergi mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, mencari ridho Allah. Kita sholat sehari semalam mencari ridho Allah. Kita berpuasa mencari ridha Allah. Kita bersedekah mencari ridha Allah. Kita haji umrah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ridha ini yang kemudian akan menyampaikan kita kepada surga. Makanya Allah mengundang kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hamba-hambaku, kembalilah kalian semua ila rabbiki, terhadap Tuhan kalian. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Ini yang terpenting. Kembali kepada Allah dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, mardiyah, meridhoi kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kalian semua ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini endingnya. Di sini endingnya ya, dapatkan tiket masuk ke dalam surga. Karena kalau kita timbang-timbang ya, antara amalan ibadah kita dengan kelayakan kita masuk surga, kayaknya nggak seimbang, nggak setara ya. Kalau kita banding-bandingkan antara ibadah kita dengan kelayakan kita masuk surga, nggak seimbang. Kayak apa sih sholat kita? Sebagus apa sholat kita? Sebagus apa puasa kita? Sebagus apa sedekah kita? Haji umroh kita? Dibanding dengan keunggulan dan istimewanya surga. Jadi kalau kita kan kadang-kadang, kenapa kamu sholat? Supaya masuk surga.
Kenapa kamu puasa? Supaya masuk surga. Kenapa kamu sedekah? Supaya masuk surga. Itu kita begitu kadang-kadang ya. Seharusnya kita dalam beribadah itu ya, yang kita gapai itu jangan surganya dulu, yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Kalau ridho Allah sudah kita raih, insya Allah Allah meridhoi kita, masuk kita ke dalam surga. Ya, makanya tadi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga mah ending, akhir daripada keridhaan Allah. Yang patut kita mencari yang dalam beribadah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Yang kelima, simahum fi wujuhim min athari sujud. Mereka orang-orang yang akan bersama baginda Nabi adalah orang-orang yang ada tanda-tanda sujudnya. Kau lihat mereka ada tanda-tanda sujudnya. Tanda sujud ini bukan berarti ya jidatnya hitam misalkan. Ya mungkin orang karena ahli sujud jidatnya hitam. Mungkin karena ahli sujud dia ya kakinya bengkak umpama. Karena dia rajin sujud ya mata kakinya menjadi hitam umpama ya. Mungkin, tapi itu hanya sebatas kulit saja. Itu hanya kulit saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita secara kehidupan sehari-hari. Artinya tanda sujud ini kelihatan dalam perilakunya sehari-hari. Ya. Karena dia ahli sujud timbul rasa tawaduknya, rendah hatinya. Karena dia ahli sujud timbul pemurahnya, ahli sedekahnya. Karena dia ahli sujud ucapan yang menyejukkan orang. Karena dia ahli sujud, dia suka memberikan solusi kepada orang, membantu yang membutuhkan. Jadi tanda-tanda bekas sujud ini bukan dari fisik. Nah, karena kalau jidat yang hitam, iya mungkin sebagian ada itu bekas sujud. Tapi orang kepentok tiang listrik pun bisa hitam jidatnya. Dan lihat ulama-ulama kita yang mereka ahli sujud di tengah malam, sholatnya hebat. Banyak kok ulama-ulama kita yang tetap bersih jidatnya. Apa kita bisa berkomentar? Oh, mereka berarti kurang bagus sujudnya. Kenapa? Nggak berbekas. Ya. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, mereka banyak yang jidatnya bersih. Tapi mereka ahli sujud. Jadi artinya tanda sujud ini patokannya bukan pada tanda secara fisik, tapi patokannya adalah tanda kehidupan sehari-harinya dia bagus ya. Kepribadiannya bagus, kepribadiannya cakep, kepribadiannya sangat menyejukkan orang. Itu namanya simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi kalau kriteria yang 5 ini terdapat dalam diri kita, insya Allah kita termasuk orang yang akan bersama Nabi. Pertama ya, asyidda'u alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir ya. Yang kedua, ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi di antara mereka umat Islam, menjaga persatuan, menjaga akidah Islamiyah, menjaga ukhuwah Islamiyah ya. Ini yang harus dikedepankan, ruhama'u bainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada, mereka umatnya baginda Nabi senantiasa melaksanakan sujud dan ruku, artinya dia mendirikan salat. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka juga mencari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, simahum fi wujuhim min asari sujud. Kau lihat mereka umatnya baginda Nabi ada